Pak, ini enak banget ini. Kita paling suka main ini. Mari kita coba. Kita lihat tuh. Mantap nih. Testing. Selamat berjumpa kembali dengan channel Han Teknik, channel yang bahas perlengkapan militer, survival, outdoor, dan berburu. Bagi yang sudah bergabung, saya ucapkan selamat datang. Jangan lupa subscribe, like, comment, share, dan jangan lupa ya tekan tombol notifikasinya supaya mendapatkan info terbaru dari kami. Sesuai dengan tema yang ingin kita ulas hari ini, kita akan membahas tentang PCP, tapi khusus yang lokal. PCP buatan lokal beserta perlengkapannya. Untuk video kita bagi menjadi dua bagian ya. Bagian pertama kita pengenalan tentang PCP lokal dulu. Kita 5 ini aja ya, karena ya adanya cuma 5 ini aja, jadi 5 ini aja yang banyak di pasaran. Kemudian perlengkapan pendukung lainnya yang harus atau tidak harus ya, yang sepatutnya dimiliki ya. Kalau kita sudah punya PCP, apalagi sih yang harus kita miliki? Nanti itu di bagian kedua. Bagian pertama kita akan membahas unitnya dulu ya. Mulai dari ini yang Moser, kemudian ini ada Predator model bocap atau model tabung jenong, kemudian ini model Marauder ya, Marauder standar ya, model OD38, model tumpuk. Ini juga ada bocap, tapi ini yang biasa yang kayu, dan ini ada Predator model tabung ya, model tabung, bukan yang model tabung bocap, tapi yang model tabung pipa. Ya, di sini ada 5, ini banyak di pasaran ini ya. Sebenarnya masih banyak lagi, ada model bullpup, sekarang model yang pendek-pendek itu ya. Kemudian AFC ada juga model AFC. Dan macam-macam banyak sekali lah, kalau dihitung itu banyak banget. Tapi ini yang biasa umum dijual di pasaran yang seperti ini, yang buatan lokal ya. Nah, kita bahas satu persatu. Kita mulai dari Moser dulu, oke? Baik, yang pertama ini adalah senapan sejuta umat yang biasa disebut Moser ya. Senapan Moser ini senapan PCP yang paling, saya bilang paling ngetop ya. Karena paling awal dulu tuh ada dua, cuman ya PCP itu kalau nggak Moser, Ruger, dua ini aja. Ya, Moser seperti ini. Popornya kayu, cuman udah saya cat ya. Ini sudah saya repaint jadi olive drab, menyesuaikan juga dengan telenya. Nah, Moser ini sekarang sudah ada yang model OD32 tabungnya nih ya, tabung pipanya ini sudah OD32. Dulu tuh hanya ada OD28, sekarang sudah ada OD32 dan OD38. Kalau OD38 saya anggap terlampau besar ya, jadinya berat. Nah, ini kalau Moser seperti ini. Untuk larasnya biasa laras ukuran 6 panjang, ada yang 60, ada yang 65 ya, tapi kebanyakan 60. OD13, jadi 13 mili diameter luarnya. Tabung anginnya adalah OD32 atau 3,2 cm. Nah, pengisiannya, pengisi anginnya biasa dari depan sini kalau Moser. Nah, ini mini coupler dipasang sini untuk kita isi, baik diisi menggunakan pompa ataupun diisi menggunakan tabung gas scuba ya, tabung scuba. Bagian depan sininya bisa kita tambahi aksesoris ya. Kalau kita beli nggak ada ininya, kita tambah aksesoris Picatinny rail untuk narok bipod, narok center ataupun narok laser bisa. Sini ada tempat untuk swivel. Swivel itu untuk gantung tali sandang. Tapi nggak harus pakai ini ya, pakai tali model jerat di sini juga bisa juga. Bautnya rata-rata 2 di sini dan di sini. Nah, di sini ada manometer untuk mengukur anginnya seperti apa. Berapa sisa anginnya? Kalau udah merah sini berarti maksimal. Kalau sampai habis ini berarti ini minimal, harus diisi ulang. Seperti itu. Picu standar seperti ini. Nah, di sini ada pengunci picunya, dorong ke sana. Ini nggak bisa ditembakkan, dorong balik. Nah, ini ya, ini sini. Nah, ini baru bisa ditembakkan.
Di sini ada setelan. Nah, ini setelan diputer ya. Kalau putar ke kanan, pernya makin kencang, maka tekanan gasnya makin besar, tenaganya makin besar. Putar ke kiri sini, maka pernya akan semakin merenggang sehingga tekanan per semakin kecil ya. Per hammer ini, per hammer yang di sini. Nah, ini kalau putar ke sini, dia semakin tekanan semakin kecil, jadi semakin irit anginnya. Pengisiannya dari sini. Nah, ini masih nggak kelihatan ya. Pengisian dari sini ya. Pengisian dari sini satu persatu, tidak bisa pakai magasen. Ini masukin satu, kokang, tembak seperti itu ya. Nah, penembakan bagaimana? Nah, ini kokang ada di sini. Tarik begini. Nah, tarik. 2 trek. Kalau 1 trek, isi munisi di sini, dorong. Baru tembakan. Trek kedua, 1 kali, tarik kedua ya, tarik lagi, itu lebih keras lagi, per hammernya lebih keras lagi sehingga tenaga lebih besar ya, seperti itu. Untuk tele di sini masih menggunakan sistem dovetail untuk naruh tele, bisa dipasangin tele ya, tapi model dovetail 11 mili. Nah, itu paling banyak dijual di pasaran, dovetail 11 mili untuk ini kakinya si tele ini ya, pengen jual. Kalau yang model big cutting itu kan 22 ya atau 20 mili, jarang yang jual, sedikit lah. Tapi kalau ini banyak yang jual, model dovetail standar ya, 11 mili ini standar yang jual. Tampilannya seperti ini, sederhana. Harganya di pasaran sekitar 1,5 juta lah sekarang ya, sekitar 1,5 juta ya, yang OD 32. Tergantung belinya di mana ya, rata-rata segitu. Seperti ini saya udah saya repaint, jadi semuanya hitam semua, saya cat hitam. Ini juga tabungnya, aslinya warnanya stainless steel ya, tabungnya stainless steel. Cuma ini saya cat hitam biar garang, biar warnanya serasi hijau dan hitam, biar keren ya. Seperti ini. Berarti sekitar 4 kiloan ya, 4 kiloan ya. Atau kita timbang aja lah ya. Saya penasaran. Ya, beratnya 4,4. 4,4 itu udah lengkap dengan tele dan tali sandang. 4,4. Jadi kalau nggak ada tali sandangnya sekitar 3,5 kilo. Jadi masih worth it untuk orang Indonesia ya, beratnya masih cukup ya, lumayan lah kalau kita pegang beratnya ya. Untuk tele tergantung selera ya, tergantung selera sama budget kita seperti apa. Nggak bisa saya patok harus pakai tele apa. Ini saya pakai tele spek ya, tele spek yang berapa nih, 416 kali 50 yang gede ini, yang besar, tele spek yang besar. Ini bisa ditambah sama sunhead lagi ya, lebih panjang lagi tapi lebih berat otomatis ya. Ini cocok buat yang pertama kali pengen hijrah dari uklik ke PCP, ini cocok banget ya. Ini sangat cocok. Jadi perawatannya mudah. Ya, yang paling bermasalah di seal aja ya, seal biasa itu. Kalau PCP masalahnya selalu di seal. Ya, seperti itu. Oke, sekarang kita ke unit yang berikutnya. Baiklah, yang unit berikutnya ini adalah hampir mirip ya, hampir mirip dengan Moser. Ini adalah tipe Marauder. Marauder model chamber tumpuk ya, hampir sama dengan Moser ya, modelnya kayu, popornya juga kayu. Nah, bedanya di sini dia model penembakannya sudah menggunakan set lever. Kalau tadi kan kokangan biasa ya, ini sudah menggunakan model kokang set lever dan sudah bisa menggunakan magasen ya, magasen 14 round seperti ini. Nah, ini magasen 14 round ini
bisa dipasangkan di sini, jadi kita nggak perlu isi satu persatu seperti Moser, udah bisa pakai ini. Mari kita lihat detailnya. Nah, oke. Nah, enggak seperti ini ya. Sama popor kayu, kalau bentuknya hampir sama ya. Ini menggunakan pipa sebagai penyimpan tekanan angin ya. Inti tenaganya ada di sini ya, di pipa ini. Sama dengan Moser ya, menggunakan pipa, cuman ini lebih besar. Ini model pipanya OD38 dari titanium. Ini Moser tapi kok Moser Marauder, tapi ini tipe yang ini ya, Aragon. Kalau Aragon itu rata-rata ininya titanium. Kalau Moser kebanyakan dari stainless ya. Ini dari titanium. Seperti ini ya, ini ada juga Picatinny rail, ini aksesoris dipasang sendiri ya, kalau aslinya nggak ada. Nah, bedanya kalau ini pengisiannya tidak di depan. Di depan ini sebagai manometer untuk mengetahui tekanan angin sisa berapa. Jadi kapan wayahnya pompa ulang dan sebagainya. Ya, seperti itu. Di bawah sama, pennya 2, popor kayu, cuman ini udah saya cat. Picu sama model seperti ini, dan ini pengunci ada di sini. Nah, ini kalau ini nggak bisa, dia terkunci di sini. Kalau kita dorong sana, dia bisa nembak. Popor kayu sama. Nah, kokangannya modelnya set lever. Set lever tuh tarik model begini. Nah, kokang, tembakan, bunyi. Seperti itu ya. Di sini single shot bisa, menggunakan magasin bisa. Nah, ini magasin ini bisa masuk ke sini. Ya. Bisa pakai magasin. Jadi kalau ini sudah sangat praktis dipakai buat berburu. Sama setelan hammer ada di belakang sini. Kalau ke kanan, tekanan per semakin keras, maka angin yang dikeluarkan semakin besar, tenaga semakin besar. Kalau ini putar ke kiri, per hammernya makin merenggang ya, tekanannya semakin kecil. Oke, di sebelah kanan sini. Ini adalah cancel kokang. Fungsinya untuk membatalkan tembakan. Jika kita sudah kokang, kemudian nggak jadi, ini ditahan, tekan picu sini, lepas lagi, nggak jadi nembak. Ini untuk pengisian angin menggunakan mini cooler dari sebelah sini. Jadi dari pompa maupun dari tabung scuba masuk ke sini ya, mini cooler. Air tutupnya. Nah, ini untuk naruh tele, di sini ada dudukannya. Sama dengan Moser ya, standar. Ini menggunakan dovetail 11 mili. Jadi kalau kita punya tele itu mudah masuk. Biasanya standar tele itu kan 11 mili dovetail. Seperti ini. Untuk laras ini 60 OD13. Jadi sama dengan Moser ya. Lain-lain sama dengan Moser, cuman ini bedanya model chamber tumpuk seperti ini, dan sudah mengoperasikan menggunakan set lever sebagai penarik kokangannya. Nah, ini menggunakan seperti ini. Dan sudah bisa pakai magasin. Ya, seperti itu. Jadi ini bisa single shot, bisa pasang satu-satu, bisa menggunakan magasin. Jadi praktis ya. Jadi kalau yang hobi berburu biasanya sukanya pakai single shot ya, nggak pakai magasin. Tapi yang pakai magasin juga nggak apa-apa, nggak ada masalah. Lain-lain, ini tas popor bisa ditambahkan ya untuk bawa magasinnya. Lain-lain aja standar aja. Oh ya, beratnya berapa ya, kita cek. Kita lihat beratnya berapa. Jelas kalau ini biasanya lebih berat. Oh enggak, sama aja sih, standar ini 4,3. Ini 4,3 kg sudah dengan tele, sudah dengan tali sandang, sudah dengan popor, tas popor ya. 4,3 standar segitu, 4 kiloan rata-rata sih. Ini tali sandang model jerat yang seperti ini ya. Jadi diikat di sini satu popor, sedangkan ini ikat di sini. Ini tali sandang yang jerat model
kulit, lemes, halus nih. Macam-macam ya jenis tali sandang, ya sesuaikan budget aja lah. Kayak ini yang Marauder, model Marauder. Selanjutnya kita lihat yang model berikutnya. Nah ini adalah model bocap. Model bocap itu botol kecap, karena tabung depannya menggunakan tabung model 500 ml seperti botol kecap. Ya seperti itu. Kita lihat. Nah, ada perbedaan dengan model tadi, menggunakan tabung ya, tabung pipa. Ini menggunakan tabung bocap. Ukurannya macam-macam, ada yang 500 cc seperti ini, ada yang 460, juga ada yang 320 tapi jarang ya. Kebanyakan 460 dan 500 cc. Depan sini ada pikat ini untuk naruh berbagai peralatan, diantaranya bisa bipod, bisa senter, bisa laser dan sebagainya. Oke, manometer di sini ada di depan. Nah, ini ada di sini manometer, dan pengisiannya di depan sini juga. Tapi nggak seperti ini semua ya, macamnya banyak sekali. Ada ya pengisiannya di bawah sini. Ya, cuman ini model seperti ini. Nah, ini kunciannya bukan di sini, tapi kuncian ada di sini, di atas ya. S itu ada save, kita tidak bisa nembak. Kalau kita geser ke F, kita bisa nembak. Gitu. Jadi ini sudah lebih aman ya, lebih kelihatan modern ya, karena sistem kuncinya sudah bukan model colokan di sini. Sama, ini ada setelan power ya, sama. Kalau ke kiri ini dia makin kecil, tenaganya mengecil ya, berkurang. Kalau ke kanan sini dia semakin besar. Ya tergantung, kita sesuaikan aja posisi kita mau seperti apa. Kemudian di sini modelnya sama, set lever, jadi kokangannya seperti ini. Ya, kokang seperti ini. Kemudian lihat di sektor kanannya. Nah, ini sama. Di sini ada untuk membatalkan cancel kokang ya, untuk membatalkan tembakan. Sudah terlanjur ke kokang, ya udah, ini tahan, tembakan tahan, lepas pelan-pelan. Gitu. Untuk tempat tele ya, dudukan tele menggunakan dovetail sama 11 mili, rata standar 11 mili ya. Nah, keunggulan dari ini adalah isinya yang 500 cc ini bisa memuat banyak tembakan. Kalau kita setel irit 500 cc ini bisa lebih dari 100 tembakan. Ya, tergantung kita setelannya seperti apa ya. Mau kalau untuk big game di setel boros ya nggak nyampe ya, paling antara 60 sampai 70 tembakan bisa, model seperti ini. Ini macamnya juga banyak ya, ada yang ya pokoknya banyak banget lah macamnya, cuman yang saya punya yang model seperti ini, yang untuk match ini. Ini bukan merek efek ya, ini merek abal-abal ini. Ini lokalan, bukan efek Crown. Lokalan seperti ini. Ini sudah cukup bagus ya, kalau untuk hunting enak ini. Masalahnya udah ada setel, popornya bisa di setel, cuman ini saya kasih tas popor buat naruh apa, biar pipi kita enak ya, sandaran ke pipi enak juga. Ini bisa, tasnya bisa buat naruh peralatan seperti mungkin kunci L, tisu pembersih senjata, kemudian magasin bisa taruh di sini. Ya, seperti ini. Kita lihat bobotnya berapa ya. Oke, ini malah bobotnya lebih ringan daripada yang kedua senjata tadi. Ini sudah dengan tele, ini cuma 3,6 ya. Karena apa? Karena tabung ini bukan tabung padat besi ya, tapi ini tabungnya tabung model bocap. Jadi ini 3,6, jadi ini lebih ringan ya. Ini lebih ringan daripada yang Marauder dan Moser. Ini 3,6 sudah dengan telenya ya. Jadi ini kalau yang hobi berburu cocok ya. Karena apa? Kita nggak perlu bawa pompa ngisi banyak-banyak ya. Yang penting kita isi penuh saja tabungnya, kita bisa nembak cukup banyak.
Oke, selanjutnya kita lihat yang berikutnya. Nah, ini adalah model Predator menggunakan tabung bocap. Ya, Predator seperti ini, ya. Lihat, nah, ini dia. Predator ini rata-rata seperti ini, menggunakan popor airsoft ya. Jadi ini bisa di setel, menyesuaikan dan kita ya, mau pendek, mau panjang, disesuaikan dengan. Nah, biasa kalau orang yang lehernya panjang, orangnya tinggi, ininya lebih panjang ke arah bahunya. Yang pendek ya menyesuaikan seperti ini. Ini bisa di setel ya. Gripnya dari plastik dan ini model monolight. Monolight itu artinya monoblok. Ya, bukan model sambung ya. Ini satu blok sebagai satu satuan. Chambernya satu blok. Nah, kemudian ini dihubungkan dengan tabung 500 cc model jenong ya. Kan ini jenong depannya. Nyebutnya jenong. Seperti ini menggunakan set lever. Nah, ini saya suka dari senapan ini, tarikannya lihat. Nah, ada tuas ini dua keluar. Ini persis kayak efek impact yang apa? Efek impact ya. Efek Ron yang asli dari Swedia tuh dia seperti ini. Dia menggunakan model kelihatan seperti ini. Jadi kalau model yang tuas begini nih pasti ringan. Nah, dengan tangan begini pun sudah bisa. Ini sudah terkokang, tembak, kenceng. Ini paling ringan ya, dan antara senapan-senapan lain ya. Kalau model yang seperti ini tuas ini dia lebih ringan nih. Nah, keluar tuas seperti ini. Ya. Di sini udah mau maksimal ya, ini sekitar 2000-an, di 2000. Manometer ada di samping kanan. Untuk pengisian ada di bawah. Di sini. Nah, ini isiannya. Kalau kuplernya ya. Sebelah kanan, posisi sebelah. Ya, di sini ada. Di sini bisa saya pasangin cancel kokang, tapi biasa jarang saya pasang karena ganggu ya, kalau di sebelah sini ganggu. Bisa lepas, gak ada masalah. Kalau batalnya tinggal ditekan ini, tahan set lever, ditahan sama aja sih. Nah, ini kalau model Predator itu taktikal begini. Nah, di bawah sini ya sudah ada Picatinny rail memanjang. Udah bawaan aslinya, kita tinggal tambahin macam-macam. Misalkan ini saya tambahin swivel untuk tali sandang. Bisa saya tambahin laser, bisa tambahin center, bisa dipasang di sini. Dan ini tambahin front grip depan sini ya. Nah, ini supaya kita lebih enak pegangannya depan. Seperti ini. Kemudian, nah ini apa yang di atas ini? Nah, ini sebenarnya dovetail, menggunakan dudukannya menggunakan dovetail ya untuk telenya. Cuman karena ini telenya model besar, sedangkan kaki ininya model pendek, pasti nyangkut nanti ya. Makanya dikasih peninggi racer di sini supaya bisa cocok pas. Nah, ini bisa tinggi. Kalau nggak dikasih racer nanti ya peninggi ini dia akan mentok ini ya. Nah, nih si tel ini mentok ke bodi laras. Nah, sini supaya nggak mentok. Untuk laras ini sama standar 60, tapi diserobong pakai OD20 ya. OD20. Serobong OD20 ya, OD20. Jadi kelihatan besar ya, tapi sebenarnya larasnya sama sih, ukuran 13 mili juga. Seperti ini. Saya suka dari ini adalah apa? Ya, satu, popornya bisa di setel maju mundur. Jadi ke tubuh bisa menyesuaikan dengan bagus ya. Ini sama tabungnya 500 cc, jadi ini bisa hemat kalau dipakai berburu. Untuk tampilan jelas lebih garang daripada yang model Marauder tadi, walaupun cat loreng jadi garang, tapi ini tampilannya lebih garang lagi. Bagus untuk berburu, keren ya, dan garang juga. Oke, sekarang kita lihat yang berikutnya. Nah, yang berikutnya ini terakhir, ini adalah sama model Predator, tapi ini yang model tabungnya bukan tabung bocap, tapi menggunakan tabung silinder. Nah, ini disebutnya model RAS. Ini sama model monolight atau monoblok karena
chambernya hanya dari satu bagian saja, bukan dua model yang digabungkan. Sama umumnya Predator menggunakan popor yang bisa diatur di setel ya, di setel maju mundur ya, seperti ini ya. Bahkan ada yang sudah bisa menggunakan popor lipat, ada juga. Nah di sini sama, ini cancel kokang ada di sebelah kanan semua ya. Nah ini yang suka nih, semua ada di sebelah kanan, jadi kalau kita getakan aman. Untuk pengisian menggunakan di sini sebelah kanan ya. Ini koplernya, kokangan sama standar seperti ini. Bisa juga menggunakan magazen. Nah ini untuk dudukannya ini menggunakan rel pikat ini ya, rel pikat ini 20 mm. Nah, untuk tele ini saya kesulitan mencari dudukannya ya, yang untuk 20 mm adanya kan yang kebanyakan 11 mm, maka saya beli yang model dudukannya seperti ini, model single seperti ini. Ini lebih kuat kokoh menopang ke senapan. Ini full CNC ya, maka harganya agak lebih mahal. Picu standar ya. Kunci ada di sini. Seperti ini. Ini terkunci. Tekan gini, ini baru bisa nembak. Seperti itu. Nah, ini punya sistem RAS, rel adapter system. Jadi sepanjang ini kita bisa pasang peralatan apapun. Ya. Bisa pasang pivot di sini, laser di sini, nanti bisa pasang apalagi center di sebelah sininya, bisa dipasang berbagai macam alat. Di sepanjang rel ini ada 3 ini pasang. Sebelah kiri, bawah, kanan. Ya, seperti itu. Ini menggunakan laras sama, ini laras 60 OD13 tapi diserobong 18 mili. Untuk tampilan ini cukup garang kayak senapan DMR ya, kayak senapan DMR-nya US Army. Seperti ini. Ini M38 RAS Tactical buatan MG Airgun. Ini produksi Indonesia semua, tapi ini cukup rapi, keren ya. Ini rapi banget kayak barang impor. Sekarang kita lihat bobotnya. Bobotnya 3,9 ya. Nah, beratnya 3,9, jadi ini lebih ya ringan ya, hampir 4 kilo rata-rata standar sih ya. Rata 4 kiloan lah untuk senapan angin tuh, mendekati situ ya. Seperti ini. Cukup keren ya, ini bisa dipasangin macam-macam. Itu yang saya suka dari unit ini. Cuman ya harganya ya dibandingin dengan 4 yang tadi ya, ini lebih mahal. Seperti ini. Ya. Oke, tadi jadi ini adalah model M38 atau ini ya model taktikal ya, model 38 taktikal menggunakan tabung. Berikutnya yang ini adalah sama taktikal ya, ini Predator tapi menggunakan bocap, tabung bocap. Bedanya di situ, ini model tabung besi, tabung biasa ya. Ini menggunakan bocap. Sama-sama model Predator. Kalau harga sih hampir sama-sama ya, sekitar 4,5-an. 4,5 atau kalau ini lebih ya, lebih. Kalau ini sekitar 4,5. Tapi ada yang murah juga, yang 3,5 ada, yang ini tapi ya lihat-lihat lah ya kualitasnya ya. Ya seperti itu. Jadi ini hampir sama. Oke. Jadi itu secara singkat saja berbagai macam PCP ya, buatan lokal yang banyak beredar. Dari harga yang standar murah sampai yang agak lumayan. Kalau lebih mahal lagi banyak kan, seri Borneo, seri Smart Neo, kemudian ada Java Pro, itu udah kelas di atas 7 juta. Ini yang di bawah itu. Jadi ya buat pemula kita pakai yang begini-begini aja dulu. Mungkin kalau udah mau pro ya kita
bisa beli yang mantap-mantap itulah, yang bermerek. Kemudian bisa di-upgrade lagi larasnya menjadi laras untuk match dan sebagainya. Oke, setelah ini mari kita bahas tentang perlengkapan apa saja sih yang harus dimiliki ketika kita sudah memiliki PCP. Tapi itu dibahas di part kedua. Untuk part 1 cukup sampai sini dulu. Oke, dari saya cukup sekian. Semoga bermanfaat. Jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya channel ini lebih maju. Terima kasih. Mantap.